Ternyata selama ini kita itu salah mengartikan kata konsisten yang dimaksud oleh Meta, teman-teman. Selama ini kita itu menganggap bahwa konsisten itu ya udah upload aja setiap hari, nggak peduli berapa jumlahnya, nggak peduli apa aja yang diupload, pokoknya upload setiap hari, maka kita menganggap bahwa itu konsisten. Nah, ternyata setelah saya pelajari, teman-teman, ternyata maksud konsisten yang dimaksud Meta itu bukan seperti itu, teman-teman. Jadi di sini menurut Meta itu ada 4 kriteria yang bisa dikategorikan sebagai konsisten. Nah, untuk yang pertama yang dimaksud dengan konsisten oleh Meta adalah konsisten menjadwalkan setiap postingan, teman-teman. Jadi setiap hari itu kita itu harus benar-benar tahu jam berapa kita harus upload. Misalnya di dalam sehari itu kalian mengupload 3 konten. Yang pertama foto, yang kedua reel, dan yang ketiga KOD. Maka setiap hari kalian itu harus mengupload di jam sama. Misalnya di pagi hari jam 7 kalian mengupload foto, maka besoknya jam 7 juga foto. Hari ini jam 12 kita upload reel, maka besoknya juga upload reel, teman-teman. Maka itu yang dimaksud dengan konsisten. Untuk yang kedua yang dimaksud Meta dengan kata konsisten adalah konsisten dengan kualitas yang bagus, teman-teman. Jadi kualitas konten kita itu harus bagus. Setelah bagus baru kita boleh konsisten dengan kualitas itu, teman-teman. Tidak boleh hari ini kualitas yang bagus, besoknya menurun, besoknya lagi makin menurun. Itu tidak bisa dikategorikan dengan konsisten. Kalau meningkat boleh aja, teman-temanku. Nah, untuk yang ketiga yang dimaksud konsisten oleh Meta itu, teman-teman, yaitu konsisten dengan tema yang sama. Makanya kalian itu selama ini sering banget disarankan untuk menentukan tema dan harus konsisten dengan tema itu, teman-teman. Ternyata memang hal ini sudah disarankan oleh Meta. Kalian bisa searching, kalian juga bisa tanya di Meta AI itu, teman-teman. Jadi yang dimaksud konsisten itu juga harus konsisten di satu tema konten, teman-teman. Makanya jangan random, usahakan ya, teman-temanku. Nah, untuk yang terakhir kita itu juga harus konsisten dengan tone dan gaya yang sama, teman-teman. Tone itu maksudnya adalah gaya bicara. Maksudnya itu misalnya biasanya kita itu berbicara yang lantang, maka di setiap kontennya kita harus menggunakan tone yang sama, harus menggunakan suara yang lantang yang sama, teman-teman. Atau misalnya di setiap konten kalian itu selalu memberikan kata-kata motivasi, maka di setiap konten yang lain kalian juga harus melakukan hal yang sama, teman-teman. Makanya kalian itu harus konsisten dengan tone atau dengan gaya yang sama. Gaya ini masih banyak versi, teman-teman ya. Kalau gaya itu misalnya yang saya lakukan itu saya selalu menggunakan baju hitam, mungkin itu bisa dikategorikan dengan gaya. Maka di setiap konten itu kita selalu menampakkan baju hitam untuk menjadi ciri khas kita, teman-temanku. Nah, mungkin 4 hal ini bisa membantu kalian yang selama ini kontennya selalu stuck, selalu sulit berkembang. Coba kalian terapkan 4 hal ini supaya konten kalian itu bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih dilirik oleh Meta dan bisa dianggap sebagai kreator atau konten kreator yang konsisten, teman-temanku. Nah, untuk yang terakhir, doa untuk kalian semua yang belum monetisasi, semoga secepatnya monetisasi, dan yang belum gajian, semoga secepatnya gajian. Aku doakan kalian itu semuanya sukses di FB Pro ini, teman-temanku. Tetap semangat dan tetap belajar. Semoga sukses semuanya. Pembaharuan terbaru di Facebook. Nah, ternyata Meta diam-diam ubah sistem loh, teman-teman. Sekarang postingan video panjang, video pendek, atau bahkan live streaming akan masuk ke sistem video reel. Nah, tapi tenang ya, buat teman-teman yang posting POD atau posting video panjang, postingan teman-teman akan tetap tayang utuh, artinya tidak akan terpotong-potong. Nah, kabar baiknya juga, semoga aja dengan sistem menyatukan video seperti ini, postingan kita akan lebih mudah dijangkau orang. Semangat terus postingnya, jangan lupa share video ini biar orang lain tahu akan informasi ini. Dan jangan lupa untuk bestian dengan akun aku. Jadi teman-teman, sejatinya teman-teman itu harus lebih memperhatikan maksud dari isi beranda kamu dan juga isi dari profil kamu. Nah, isi dari beranda kamu adalah konten-konten yang biasanya random yang disajikan oleh platform untuk kita. Agar supaya apa? Agar supaya platform ini tuh tahu minat konten kita itu tuh seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana supaya platform ini tahu bahwa kita itu tuh menyukai konten yang seperti apa? Ya tentunya platform ini bakalan mengetahui
diketahui dari reaksi kita sendiri ya teman-teman. Contoh, platform ini ngasih 3 jenis konten yang berbeda di beranda teman-teman. Ada konten jenis hiburan, konten jenis masakan, atau juga konten jenis edukasi yang bisa menghasilkan cuan seperti ini. Nah, ternyata kalau misalnya teman-teman lebih menyukai konten edukasi yang bisa menghasilkan cuan dari sosial media, teman-teman reaksinya bakalan nonton video itu sampai habis kan? Atau kalau misalnya serasa video itu bermanfaat, teman-teman bakalan save atau bakalan share juga videonya. Atau juga teman-teman bakalan komen untuk bisa bertanya kepada konten kreatornya kan. Nah, dari sinilah platform ini mengetahui bahwa kita itu tuh lebih suka konten edukasi ketimbang konten hiburan dan juga masakan. Nah, dari situ juga platform ini bakalan sering lebih banyak memunculkan konten-konten edukasi ketimbang konten masakan dan hiburan. Agar apa? Agar supaya teman-teman lebih betah untuk scroll sosial media di platform ini. Nah, terus yang banyak dipertanyakan, sedangkan konten yang dua tadi, konten hiburan dan konten masakan, kalau misalnya kita skip itu gak apa-apa emang? Ya gak apa-apa ya teman-teman, bahkan teman-teman juga bisa klik tidak tertarik agar supaya si video-video tersebut tidak lagi muncul di beranda kita. Nah, jadi teman-teman gak usah takut lagi ya, akunnya gak bakalan kebaca aktif oleh algoritma hanya karena teman-teman skip video yang gak teman-teman suka. Bedanya tema random dan tema campur-campur. Tema random itu ya jenis temanya itu ya campur-campur. Hari ini misalnya kalian jenis temanya edukasi, besok jenis temanya olahraga, besok lagi jenis temanya memancing, besok lagi jenis temanya lagi memasak, dan besok lagi jenis temanya lagi misalnya tutorial, besok lagi jenis temanya lagi hiburan ataupun komedi. Jadi genrenya setiap hari itu kalian ubah-ubah. Nah, untuk tema random ini mereka itu berarti sudah paham apa itu sebenarnya konten yang bisa dijual. Cuma mereka itu kadang mengikuti tren, melihat di beranda misalnya tema komedi rame, mereka mengikuti juga dan membuat tema komedi. Misalnya lagi tema edukasi rame, terus mereka ingin membuat tema edukasi juga. Terus misalnya lagi tema memasak rame, mereka juga membuat tema memasak. Pokoknya setiap hari itu genrenya berubah-ubah. Nah, jadi temanya itu campur-campur. Jadi setiap hari tema yang kalian upload itu berubah-ubah. Jadi ini tuh bukan hanya akan membingungkan penonton kalian, tapi ini juga akan membingungkan algoritma atau sistemnya dalam menyebarkan konten kalian. Nah, kalau yang asal posting ini, mereka tuh belum paham apa itu sebenarnya konten. Mereka tuh belum ngerti gimana caranya membuat konten agar lebih menarik, agar orang betah nonton video kita sampai selesai. Mereka tuh nggak punya trik bagaimana caranya video kita itu bisa ditonton sampai selesai. Jadi mereka ya asal posting aja. Nah, yang asal posting itu misalnya seperti ini ya. Ada ayam tetangga lewat dijepret, direkam, diupload tanpa caption, tanpa kita itu ngomong sepatah kata pun di dalam video tersebut. Nah, kadang durasinya itu begitu panjang. Atau misalnya lagi ada kucing yang lagi tidur, direkam, dijepret, diupload. Terus karena bingung mau upload apa lagi, mereka rekamlah langit yang biru dengan caption hari ini langitnya cerah berwarna biru. Memang langit itu kan berwarna biru guys. Atau ada bunga di depan rumah kalian jepret, terus kalian kasih caption kayak gini. Kalau misalnya dengan konten seadanya gini bisa mendapatkan dolar, kenapa sih harus buat konten yang susah-susah? Aduh guys, konten kreator yang seperti ini adalah ciri-ciri konten kreator yang nggak mau berkembang. Bagaimana mereka mau berkembang? Belajar untuk membuat konten karya yang lebih bagus lagi. Mereka masih malas, nggak bisa edit, nggak bisa voice over, malu suaranya jelek, apalagi kalau disuruh tampil langsung di depan kamera, mereka langsung minder dan down. Memang semuanya itu butuh proses. Pertama-tama mungkin kita akan kaku di depan kamera, tapi kalau tidak dicoba, kapan bisanya? Dan kalaupun tidak mau mencoba, bagaimana konten kalian akan lebih maksimal? Karena menjadi seorang konten kreator, jualan kita ini adalah konten. Kalau konten kita aja kurang menarik, bagaimana orang tertarik untuk membeli konten-konten kita seperti mereka melihat konten kita? Mulai sekarang, jangan asal posting lagi, jangan asal rekam lagi. Semuanya memang bisa dijadikan konten, tapi tidak semuanya yang ada di galeri kalian itu bisa diupload dan bisa dijadikan konten. Kalau hanya video mentan biasa, tanpa kalian proses dulu videonya dengan masuk ke dalam proses editing terlebih dahulu, agar apa sih? Ya agar video kita itu jauh lebih menarik, agar orang itu betah nonton konten kita itu sampai selesai. Jadi sekali lagi, konten itu memiliki nilai jual, memiliki nilai lebih, sehingga orang setelah nonton konten kita itu mereka bisa mendapatkan manfaat walaupun hanya sekedar terhibur atau mendapatkan informasi. Jadi kalau konten kalian seperti yang